Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ibu juga baik. Nah, untuk hari ini kita dapat berkumpul lagi, kita dapat melakukan pembelajaran kembali. Alhamdulillah. Terus langsung saja ya, ibu absen. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Amin. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan dampak dari pergerakan bumi dan bulan. Kemudian siswa dapat mengamati fase-fase bulan. Yang terakhir, siswa dapat mensimulasikan terjadinya gerhana. Ibu punya yel-yel untuk semangat kita pada pagi hari ini. Nah, ibu akan mencontohkan dulu, setelah itu nanti anak-anak mengikuti ya. Nah, seperti ini. Semangat pagi. Jawabannya nanti pagi. Semangat gitu ya. Nah, tapi dengan penuh semangat. Biar nggak lesu. Ayo semuanya berdiri ya. Ayo. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Tuh ya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Tata surya. Nah, di sini ibu memiliki suatu gambar. Nah, ibu punya suatu gambar ini. Ini namanya gambar apa? Tata surya. Ini apa? Matahari. Kemudian ini apa? Planet apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu planet dari ke-8 planet ini, yaitu planet yang sebagai tempat kita tinggal ini, yaitu apa? Bumi. Nah, nanti kita akan membahas tentang bumi. Ibu punya gambar bumi. Nah, bumi ini tempat kita tinggal. Nah, di sini ada bumi itu kan sebagian besarnya tertutup oleh air. Nah, bagaimana bentuk bumi? Bumi itu bulat ya. Dahulu kala orang-orang itu menyebut bentuk bumi itu sebagai datar. Jadi mereka itu takut kalau misalkan berlayar pada nantinya mereka itu tidak bisa kembali, malah jauh dari ujung dunia seperti itu. Itu dahulu, tetapi seorang penjelajah dari Portugis yaitu Ferdinand Magellan pada tahun 1522 itu menemukan bahwa bumi itu bulat. Nah, terbukti itu dari penjelajahan beliau. Beliau itu melakukan penjelajahan dengan garis lurus atau dengan arah lurus. Nah, beliau itu kembali lagi ke tempat awal beliau melakukan penjelajahan. Jadi terbukti bahwa bumi itu kan bulat seperti itu. Nah, tetapi seorang astronot itu melihat bahwa bumi itu tidak sepenuhnya bulat. Ada tonjolan di sekitar khatulistiwa dan juga ada bentuk datar di bagian kutubnya. Nah, jadi bumi itu tidak sepenuhnya bulat, tetapi sedikit lonjong. Nah, untuk diameter bumi sendiri itu sebesar 12.742 km. Nah, untuk jaraknya dari matahari itu berjarak kurang lebih 150 km. Bumi itu sebenarnya juga bergerak. Bumi yang kita pijak ini itu sebenarnya itu bergerak. Kemudian apa sih gerak dari bumi? Bumi itu bergerak ada 2, yaitu rotasi dan juga revolusi. Nah, di sini ibu sudah menggambarkan. Ini ibu sudah ini arahnya. Nah, ini disebut dengan
rotasi. Nah, rotasi bumi itu sebelum kita ke rotasi, sebenarnya rotasi itu apa sih? Ada yang tahu? Rotasi bumi? Nah, silahkan, yuk. Nah, betul. Rotasi bumi adalah bergeraknya bumi pada porosnya. Jadi, bumi itu bergerak pada porosnya. Jadi, memutar seperti itu. Kemudian, nah, berapa skala rotasi bumi? Skala rotasi bumi itu 23,5 hari atau setara dengan 1 hari. Jadi rotasi bumi itu bisa terjadi dalam 1 hari. Kemudian kita beralih ke revolusi bumi. Nah, revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Berapa kalanya? 365,5 hari ya. Untuk rotasi tadi 23,5 jam ya. Untuk yang revolusi 365,5 hari atau setara dengan 1 tahun. Nah, revolusi bumi itu membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, untuk arahnya revolusi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Jadi arahnya dari barat ke timur. Nah, kemudian karena bumi itu bergerak, yaitu ada rotasi dan juga revolusi. Nah, itu ada dampaknya bagi kehidupan. Nah, apa sih dampak dari rotasi? Ada yang tahu? Dampak dari rotasi itu adalah terjadinya siang dan malam. Kemudian gerak semu harian matahari. Nah, itu yang gerak semu harian matahari itu adalah ketika kita melihat matahari itu seperti terbit dari timur kemudian berjalan ke arah barat. Nah, sebenarnya karena bumi kita itu terus berputar, nah itu seolah-olah kita itu melihat bahwa matahari itu bergerak dari dari timur ke barat. Jadi tetapi itu bumi yang bergerak. Jadi seolah-olah itu matahari yang bergerak. Nah, kemudian dampak dari revolusi bumi itu ada perbedaan musim, perbedaan lamanya siang dan malam, terus kemudian terjadinya gerak semu tahunan matahari seperti itu. Nah, kemudian setelah bumi kita itu punya bulan. Nah, bulan ini apa? Bulan adalah satelit dari bumi. Nah, satelit satu-satunya satelit alami bumi itu adalah bulan. Nah, di sini bentuk bulan apa sih? Bulan itu berbentuk seperti kawah, kemudian ada pegunungan, kemudian tandus, tidak terdapat atmosfer, kemudian bunyi tidak merambat di sana sehingga tidak ada makhluk hidup di sana dan juga gelap gulita. Nah, bumi ini juga bergerak loh. Pernahkah kalian pada malam hari itu melihat ke atas? Nah, kita melihat bulan. Nah, kenapa sih kok bulan selalu mengikuti kita? Seperti itu ya. Seolah-olah itu bulan seperti mengikuti kita. Kita terus memandangnya dan bulan itu selalu mengikuti kita gitu ya. Nah, sebenarnya bulan itu juga bergerak. Nah, bulan itu juga bergerak memiliki 3 gerak. Yaitu bulan itu berotasi atau berputar pada porosnya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian bulan juga berevolusi, yaitu berputar mengelilingi bumi. Bulan juga berputar mengelilingi bumi. Kemudian bersama dengan bumi, bulan itu juga mengelilingi matahari. Ini kita bahas nanti ya. Berapa sih skala rotasi bulan? Nah, skala rotasi bulan itu sama dengan skala revolusi bulan. Nah,
berapa lama? 27,3 hari. Nah, karena bulan ini bergerak, itu terdapat beberapa hal yang terjadi. Nah, apa saja sih akibat dari pergerakan bulan? Nah, pergerakan bulan itu mengakibatkan tiga peristiwa, yaitu ada pasang surut air laut, ada pembagian bulan, kemudian ada fase-fase bulan. Nah, untuk yang pertama itu pasang surut air laut. Apa sih pasang surut air laut? Ada yang tahu? Pasang surut air laut itu adalah terdiri dari pasang sama surut. Nah, pasang itu apa? Pasang itu peristiwa naiknya permukaan air laut. Kemudian kalau surut, peristiwa turunnya permukaan air laut. Ya, benar sekali. Nah, kemudian pasang surut air laut ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan juga gravitasi matahari. Nah, pasang di sini ada dua, ada pasang purnama sama pasang perbani. Kalau pasang purnama itu sesuai namanya, itu terjadi pada saat bulan purnama. Dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan juga gravitasi matahari. Kemudian pada saat purnama ini pasangnya itu bisa maksimal karena bumi, bulan, dan juga matahari itu berada searah. Ya, searah. Kemudian kalau untuk pasang perbani ini terjadi yaitu permukaan langit itu turun serendah-rendahnya. Hal ini dipengaruhi oleh gravitasi oleh bulan dan juga matahari yang tegak lurus, yang saling tegak lurus seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah pembagian bulan. Nah, pembagian bulan itu ada dua, ada bulan sideris sama bulan sinodis. Nah, untuk bulan sideris itu revolusinya itu 27,3 hari. Nah, untuk sinodis itu 29,5 hari. Nah, sinodis ini revolusinya lebih lama dari revolusi dari bulan sideris. Nah, satu bulan sinodis itu dijadikan sebagai dasar penetapan penanggalan kalender Komariah. Kalender Komariah itulah yang kalau orang tua menyebutnya itu kalender Jawa, kalender Islam. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah fase-fase bulan. Nah, kita kan selalu melihat ya, bulan itu kok berubah-ubah, kadang sabit, kadang cembung, kadang terlihat setengah, kadang itu kelihatan semuanya. Nah, itu namanya adalah fase-fase bulan. Nah, fase-fase bulan itu penampakan bulan yang selalu sama ya, dilihat dari bumi. Nah, kemudian di sini ada fase-fase bulan. Nah, fase-fase bulan itu dipengaruhi oleh kedudukan bulan terhadap matahari. Di sini ada ini. Nah, karena revolusi bulan itu dari ke sini. Nah, jadi yang pertama yang terjadi adalah bulan mati atau bulan baru. Di sini sisi bulan yang menghadap ke matahari itu yang menghadap ke bumi itu tidak tersinari oleh cahaya matahari, sehingga kita tidak bisa melihat bulan, karena bulan itu kan sebuah satelit dan bukan bintang. Jadi dia tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Nah, kalau tidak mendapatkan cahaya dari matahari, berarti kan tidak bisa memantulkan cahaya, sehingga di bumi kita tidak bisa melihat bulan. Nah, ini biasanya terjadi pada awal bulan. Nah, kemudian setelah terjadi bulan baru, itu terjadi bulan sabit. Bulan sabit di sini itu bulan itu terkena seperempat ini. Seperempat dari terkena cahaya matahari itu hanya seperempat, sehingga kita hanya bisa melihat bulan itu seperempat bagian. Nah, seperti itu ya, sabit. Kemudian untuk yang di sini merupakan bulan separuh atau kuartil pertama. Di sini kita bisa melihat separuh dari bulan ya, cuma separuh saja. Kemudian untuk selanjutnya itu terlihat seperti cembung. Nah, belum sepenuhnya terkena dari cahaya matahari sendiri. Jadi masih terlihat cembung seperti ini. Jadi hampir tertutup gitu ya.
Nah, untuk di sini adalah fase bulan purnama. Nah, kita bisa melihat seluruhnya dari bulan. Nah, karena di sini bulan mendapatkan sisi bulan yang menghadap bumi itu terkena cahaya matahari seperti itu ya. Nah, kemudian fase bulan ini kan terus-terusan terjadi. Jadi terus-terusan terjadi sehingga setelah bulan purnama, bulan itu akan terjadi lagi bulan cembung, kemudian terjadi lagi separuh, kemudian sabit lagi, kemudian bulan baru lagi. Jadi setiap bulan kita melihat pemandangan bulan yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Fase bulan itu akan terus seperti ini selama bulan masih bergerak. Seperti itu ya. Nah, untuk simulasi pada hari ini ada bola kasti, kemudian ada apa lagi? Ada bola pingpong, kemudian senter. Nah, di sini kenapa kita menggunakan ketiga bahan ini? Karena senter itu nanti kita analogikan sebagai matahari, kemudian bola kasti ini sebagai bumi, dan juga bola pingpong ini nanti sebagai bulan. Nah, dengan ketiga benda ini kita bisa memperagakan bagaimana perbedaan fase-fase bulan, dan juga nanti kita akan mensimulasikan terjadinya gerhana, gitu ya. Ya, ini sebagai bulan. Kita akan memposisikan sebagai bulan baru di sini. Lihat kan kebayangannya? Nah, lihat. Kemudian kita posisikan sebagai bulan sabit. Nah, hanya seperempat saja yang terkena cahaya matahari ya. Nah, kemudian di sini, nah setengahnya ini terkena matahari dan setengahnya tidak. Nah, kemudian di sini hampir semuanya terkena ya. Nah, kemudian kalau di sini terjadi purnama. Semua bagian yang menghadap ke bumi itu terkena cahaya matahari. Nah, kemudian balik lagi ke cembung, kemudian terjadi bulan separuh, bulan sabit lagi, kemudian bulan baru lagi. Jadi seperti itu terus berputar seperti ini. Nah, seperti itu fase-fase dari bulan itu ya. Untuk selanjutnya ini adalah simulasi terjadinya gerhana matahari. Di sini kan matahari, kemudian bulan ada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya dari matahari tidak sampai ke bumi. Nah, di sini. Nah, untuk bagian ini dinamakan bagian umbra, sehingga ini terkena dampak dari gerhana matahari. Jadi di sini akan terjadi gelap ya, gelap sekali karena terjadi gerhana matahari. Nah, mataharinya itu tidak dapat dilihat dari bumi. Nah, kemudian di bagian ini nanti itu terlihat seperti matahari cincin. Nah, kalau di bagian penumbra kan bagian sini, nah itu nanti terjadi matahari sebagian, gerhana matahari sebagian. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk gerhana bulan itu terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, di sini. Ini terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ketika bulan berada di umbra bumi, tidak mendapatkan sinar dari matahari. Nah, sehingga dia tidak bisa memantulkan cahaya matahari, sehingga bulan tidak bisa terlihat di bumi. Nah, sehingga terjadilah sebuah gerhana bulan. Jadi seperti itu ya. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Pokoknya tetap semangat ya. Bermimpilah setinggi langit. Kalau nanti kalian jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Kemudian kita akhiri dengan doa. Tadi kalau doa pembuka kita dari ketua kelas, kemudian untuk penutupnya bisa bendara ya. Oke, silakan dimulai. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita berjalan
lancar. Amin. Semoga bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun kekurangan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.